guess I'm just a play date to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Panglatas dan kawan-kawan akan mempresentasikan pendidikan Islam multikultur. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang A. Pengertian pendidikan multikultur. Akar kata multikultur adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangatlah beragam, namun dalam konteks ini kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Maka multikultur adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Pendidikan multikultur berasal dari dua kata, pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Di sisi lain, pendidikan adalah transfer of knowledge atau memindahkan ilmu pengetahuan. Sedangkan multikultur secara etimologis multi berarti banyak, beragam, dan aneka, sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Rangkaian kata pendidikan dan multikultur memberikan arti secara terminologi adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang pluralitas dan heterogenisasinya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Pendidikan agama Islam multikultur menggunakan seperangkat metodologi keilmuan yang dapat membantu seseorang memahami pengetahuan secara komprehensif, yaitu hermeneutika. Para pendidik harus mampu memahamkan sampai mewariskan tradisi yang sudah diyakini sebagai suatu keberadaan yang mutlak dan mampu memberi pemahaman kepada peserta didik, mampu mengakui, menerima, dan menghargai keberadaan kelompok lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, pembahasan yang ke poin B. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jureda dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan bagian B, yaitu tujuan dari pendidikan Islam multikultural. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan Islam multikultural adalah menciptakan suatu masyarakat madani yang menjunjung tinggi atas nama konsep sosial kontrak, yaitu sebuah konsep yang setiap individu dan juga kelompok memiliki hak yang sama serta kewajiban yang sama, namun memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, tujuan pendidikan multikultural di sini ada mencakup 3 aspek. Yang pertama itu adalah kognitif, yang kedua itu efektif, dan yang terakhir adalah tindakan yang berhubungan baik nilai-nilai intrinsik maupun nilai instrumental pendidikan multikultural. Nah, dalam pembahasan kali ini kami juga ada menuliskan 7 tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama itu adalah pengembangan literasi etnis dan budaya. Nah,
Pendidikan multikultural ini juga mempelajari tentang latar belakangnya sejarah, bahasa, karakteristik budaya, sumbangan, peristiwa kritis, individu yang berpengaruh, dan juga kondisi sosial, politik, dan juga ekonomi dari berbagai kelompok. Kemudian yang kedua itu adalah perkembangan pribadi. Dasar psikologis pendidikan multikultural ini menekankan pada pengembangan, pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan pada identitas pribadinya. Nah, penekanan pada bidang kali ini merupakan bagian tujuan pendidikan multikultural yang berkontribusi pada perkembangan pribadi seorang siswa, yang berisi pemahaman yang lebih baik tentang diri yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keseluruhan prestasi intelektual, akademis, dan juga sosial siswa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah klarifikasi nilai dan sikap. Nah, pendidikan multikultural ini sendiri sudah mengangkat nilai-nilai yang inti yang berasal dari prinsip martabat manusia, keadilan, persamaan, kebebasan, serta demokratis. Maksudnya adalah menjadikan generasi muda untuk menghargai dan juga menerima pluralisme etnis, menyadarkan bahwa perbedaan budaya tidaklah sama dengan kekurangan ataupun rendah hati, dan untuk mengakui bahwa keragaman merupakan bagian integral dari kondisi manusia. Kemudian yang keempat itu adalah kompetensi multikultural. Nah, pendidikan multikultural dapat meredakan keterangan ini, dapat mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang, dan kerangka berpikir alternatif, dan menganalisa bagaimana kondisi budaya mempengaruhi nilai sikap, harapan, dan juga perilaku. Kemudian yang kelima itu adalah kemampuan keterampilan dasar. Nah, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk memfasilitasi pembelajaran untuk melatih kemampuan keterampilan dasar dari siswa yang berbeda secara etnisnya. Kemudian yang keenam itu adalah persamaan dan juga keunggulan pendidikan. Di sini yaitu ada berkaitannya dengan tujuan penguasaan keterampilan dasar, namun lebih luas dari filosofinya. Untuk menentukan sumbangan kooperatif terhadap kesempatan belajar, pendidikan harus memahami secara keseluruhan bagaimana budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan pendidikan. Kemudian yang terakhir itu adalah memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Nah, tujuan terakhir ini adalah memulai proses perubahan di sekolah yang pada akhirnya akan meluas ke masyarakat. Nah, tujuan ini akan melengkapi penanaman sikap, nilai, kebiasaan, serta keterampilan siswa sehingga mereka menjadi agen perubahan sosial yang memiliki komitmen yang tinggi dengan reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan etnis dan ras dalam kesempatan dan juga kemauan untuk bertindak berdasarkan komitmen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badayanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Juraidah. Bagian C, manfaat pendidikan Islam multikultural. Yang pertama, untuk membina siswa agar tidak tercabut dari akar budayanya. Sebab pertemuan antara budaya di era globalisasi ini bisa jadi dapat menjadi ancaman serius bagi anak didik kita. Dalam kaitan ini, siswa perlu diberikan penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan. Yang kedua, untuk menumbuhkan prinsip-prinsip multikulturalisme seperti toleransi, demokrasi, saling menghargai, dan memahami serta mengakui perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, untuk menanamkan rasa bangga terhadap kebudayaan Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari pemaparan kelompok 10. Jika ada kurang mohon maaf. Ya, cukup sampai di sini aja dulu pemaparan materi
materi kita akan lanjut ke diskusi yang ada di kelompok. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengar, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron dan ke arigato kamsahamnida.